Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 354. Setelah menutup telepon, Dong Suebing melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Dia masih belum memutuskan bagaimana menangani situasi ini. Apa yang dikatakan Kepala Liang benar. Sekalipun pengemudinya ditangkap, ia tidak akan mendapat hukuman berat, dan sebaliknya, pihak Jepang akan membatalkan kunjungan mereka ke lokasi. Xiang Daofa akan menyalahkan Dong Suebing, dan anak buah Xiang Daofa, yang akan mendapat keuntungan dari investasi ini, akan mengincarnya. Dong Suebing masih bertanya pada dirinya sendiri apakah ini layak. Ruang rumah sakit, Luan Xiaoping sedang memandangi langit malam melalui jendela. Di lantai di sampingnya, ada sekantong benang berlumuran darah dan tanah. Bungkam, Dong Suebing memasuki bangsal. Kenapa kamu masih bangun? Luan Xiaoping berbalik dan tersenyum. Saya baru saja bangun dan tidak mengantuk. Oh, apakah pengemudinya sudah ditangkap? Jawab Dong Suebing. Ya, kami tahu identitas pengemudinya. Oke, kamu pasti lelah juga. Kembalilah dan istirahatlah yang baik. Biarkan anak buahmu pergi dan tangkap pengemudinya. Oke. Dong Suebing merasa lega melihat ibunya bersemangat setelah mengobrol sebentar dengannya. Dia meminta ibunya untuk kembali tidur sementara dia pergi ke dokter jaga untuk menanyakan kondisi ibunya. Dokter Wang memberitahunya bahwa dia pulih dengan baik, dan tekanan darah serta detak jantungnya telah stabil. Yang dia butuhkan hanyalah istirahat yang cukup dan menjaga kondisi mental yang rileks. Di sisi lain, seorang pria paruh baya memasuki bangsal. Luan Xiaoping memandang pengunjung itu. Anda, pria paruhbaya itu menjawab dengan wajah tegas. Saya Kepala Badan Promosi Investasi, Meng Xianglin. Saya adalah penanggung jawab keseluruhan untuk menerima tim kunjungan lokasi investasi. Tim kunjungan lokasi investasi, Badan Promosi Investasi. Luan Xiaoping tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia tahu Kepala Badan Promosi Investasi adalah posisi kepala seksi, dan orang ini memiliki pangkat lebih tinggi daripada putranya. Dia mencoba duduk tegak. Kepala Meng, silakan duduk. Dia mengira Meng Xianglin ada di sana untuk mengunjunginya. Meng Xianglin menjawab tanpa emosi. Tidak dibutuhkan. Saya akan pergi setelah mengatakan beberapa hal. Luan Xiaoping bisa merasakan permusuhan Meng Xianglin dan menjadi bingung. Seperti ini, orang yang menjatuhkan Anda adalah dari tim kunjungan situs investasi Jepang. Mereka di sini untuk berinvestasi di sebuah pabrik di Kabupaten Yantai, dan jumlahnya besar. Bahkan sekretaris partai kabupaten dan wali kota Xie sangat prihatin dengan hal ini. Meng Xianglin melihat Luan Xiaoping menjadi khawatir dan dia melanjutkan. Itulah mengapa para petinggi ingin aku memberitahumu untuk memikirkan gambaran besarnya. Besok, mereka akan mengirimkan biaya pengobatan, dan kejadian ini akan berakhir. Anda juga harus meyakinkan Kepala Dong untuk tidak melakukan apapun yang akan membahayakan investasi ini. Semuanya demi kebaikan Kabupaten Yantai, dan kita tidak bisa membiarkan kejadian ini mempengaruhinya. Xiao Luan, kamu adalah seorang guru dan juga anggota partai. Saya pikir Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Luan Xiaoping ketakutan. Bahkan sekretaris partai dan wali kota kabupaten pun prihatin dengan investasi ini. Meng Xianglin melanjutkan, kamu harusnya tahu sifat Kepala Dong. Para petinggi khawatir dia akan melakukan sesuatu dan meminta saya untuk berbicara dengan Anda. Jika investasi ini dibatalkan karena Ketua Dong, maka akan berdampak buruk bagi prospeknya. Dia tidak mampu memikul tanggung jawab atas kehilangan investasi ini. Luan Xiaoping menjadi pucat. Xiao Bing akan bertanggung jawab. Meng Xianglin sendiri tidak bersedia datang dan berbicara dengan Luan Xiaoping. Tapi dia tidak punya pilihan. Jika Luan Xiaoping dan Dong Suebing menolak untuk berdiam diri dan terus membuat masalah, segalanya mungkin akan menjadi tidak terkendali. Itu sebabnya Meng Xianglin harus berbicara baik dengan Luan Xiaoping. Sebenarnya, dia di sini untuk menakutinya dan memberitahu konsekuensinya. Bagaimanapun, seorang wanita desa tidak akan berani melawan kabupaten. Apakah kamu mengerti? Anda tidak mengalami cedera serius dan hanya meminta kompensasi yang lebih tinggi dari mereka. Jangan membuat anakmu mendapat masalah karenamu. Luan Xiaoping panik. Aku tahu aku akan berbicara dengan Xiao Bing sekarang.
Meng Xianglin mengangguk. Luan Xiaoping sangat khawatir. Dia tidak menyangka kecelakaannya menjadi begitu rumit. Orang yang mengetuknya adalah investor penting bagi kabupaten, dan bahkan sekretaris partai pun prihatin dengan investasi ini. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada putranya. Dia tidak keberatan dengan apa yang akan terjadi padanya selama putranya selamat. Dia tidak boleh membiarkan putranya mendapat masalah karena dia. Jika sekretaris partai daerah membenci Xiaobing, masa depan Xiaobing akan hilang. Semakin Luan Xiaoping berpikir, dia menjadi semakin cemas. Tiba-tiba, wajahnya memucat. Aku akan pergi. Meng Xianglin hendak meninggalkan bangsal. Tiba-tiba, Luan Xiaoping kesakitan, dan dia memegangi dadanya dengan keringat mengucur di dahinya. Bip, 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 monitor tanda-tanda vital mulai membunyikan alarm keras. Tekanan darah Luan Xiaoping semakin meningkat. 120.130.140.150. Detak jantungnya juga semakin cepat. 80.100.120.135. Dia mencoba meraih pil giusin efek instannya, tapi dia pingsan di tempat tidur. Meng Xianglin mengerutkan kening, karena dia tidak menyangka Luan Xiaoping begitu pemalu. Meng Xianglin berdiri di sana selama beberapa detik dan segera meninggalkan bangsal. Dia ingin meninggalkan rumah sakit sesegera mungkin. Semua perangkat pemantauan di bangsal terhubung ke stasiun perawat. Saat alarm berbunyi, perawat akan diberitahu. Dr. Wang dan beberapa perawat berlari menuju bangsal, dan Dong Suebing mengikuti di belakang dengan cemas. Mereka tidak mengerti mengapa kondisi Luan Xiaoping tiba-tiba memburuk. Bahkan detak jantung dan tekanan darahnya lebih buruk dibandingkan saat dia dikirim ke rumah sakit. Tampaknya ini adalah serangan jantung akut. Bungkam, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Mata Dong Suebing memerah dan tidak memperhatikan Meng Xianglin ketika dia melewatinya. Semua fokusnya tertuju pada ibunya. Meng Xianglin tidak memanggil Dong Suebing karena dia tidak ingin bertanggung jawab jika Luan Xiaoping meninggal. Dia segera berjalan ke lobi lift dan menurunkan lift, lalu meninggalkan rumah sakit. Bungkam. Ketika mereka memasuki bangsal, mereka melihat Luan Xiaoping terbaring miring tanpa bergerak. Dong Suebing meraih lengan Dr. Wang. Dokter, cepat, selamatkan ibuku. Dr. Wang dengan cepat melihat detak jantung dan tekanan darah Luan Xiaoping sebelum berteriak kepada perawat. Cepat, ke UGD sekarang. Hubungi Direktur Zhao dan Kepala Sun. Dong Suebing dengan cepat bertanya, apa yang terjadi dengan ibuku? Dia baik-baik saja beberapa waktu lalu. Jawab Dr. Wang dengan tatapan serius. Serangan jantungnya mungkin disebabkan oleh terlalu emosional. Saya tidak dapat memastikan rinciannya, dan kami memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah memberikan penjelasan singkat kepada Dong Suebing, Dr. Wang memerintahkan seorang perawat untuk memberikan suntikan kepada Luan Xiaoping dan meminta sisanya bersiap-siap. Dia kemudian menoleh ke Dong Suebing. Pasien darah tinggi akan cenderung mengalami gangguan jantung. Meski selama ini ibumu tidak mengalami gangguan jantung, wajah Dong Suebing menjadi pucat. Bisakah kamu menyelamatkannya? Saya hanya bisa mengatakan saya akan mencoba yang terbaik. Dr. Wang tidak berani menjanjikan apapun. Setelah dokter dan perawat segera mendorong Luan Xiaoping keluar dari bangsal, Dong Suebing menutupi wajahnya dengan tangannya dan bersandar ke dinding. Tangannya gemetar, dan Dr. Wang baru saja memberitahunya bahwa Luan Xiaoping bisa keluar dari rumah sakit dalam beberapa hari. Kenapa dia tiba-tiba terkena serangan jantung? Dia terlalu emosional. Mustahil. Ibu masih bercanda dan tersenyum padaku sebelum aku mencari Dr. Wang. Apakah kondisinya disebabkan oleh keterkejutan yang diterimanya akibat kecelakaan tersebut? Tunggu sebentar. Dong Suebing tiba-tiba teringat sesuatu dan menarik seorang perawat yang berjalan melewatinya. Siapa yang berada di dalam bangsal ibuku tadi? Perawat itu tercengang. Saya rasa saya melihat seorang pria memasuki bangsalnya. Dong Suebing bertanya, apakah dia Meng Xianglin? Aku tidak tahu. Siapa Meng Xianglin? Dong Suebing ingat melihat Meng Xianglin di koridor tapi tidak yakin. Dia segera mendongak dan melihat ada kamera CCTV di koridor. Suster, bawa saya ke ruang pengawasan dan tunjukkan rekaman lantai ini selama 20 menit terakhir. Jika itu orang lain, perawat akan mengabaikannya. Tapi kepala Donglah yang meminta, dan dia tidak bisa menolaknya. Bagaimanapun,
petugas keamanan publik dapat melihat kamera pengintai mereka. Dia segera kembali ke ruang perawatnya dan memanggil pimpinan rumah sakit. Pemimpinnya segera menyetujuinya, dan Dong Suebing dibawa ke ruang pengawasan. Dong Suebing sedang menatap monitor tanpa berkedip. Aku menemukannya. Selama ini, kan? Dua staf menunjuk ke monitor. Dong Suebing menunduk. Ya, perbesar. Dalam rekaman tersebut, seorang pria parubaya muncul, dan Dong Suebing mengenali punggung orang tersebut. Itu adalah Meng Xianglin, dan dia memasuki bangsal Luan Xiaoping. Sekitar 5 menit kemudian, sekitar waktu yang sama ketika alarm berbunyi, Meng Xianglin segera meninggalkan bangsal dan meninggalkan rumah sakit. Dong Suebing sangat marah, tua ini. Dong Suebing tahu mengapa Meng Xianglin mengunjungi ibunya. Pasti untuk mengancam dan menakuti ibu karena kecelakaan itu. Dia pasti mengancamnya untuk tidak melanjutkan masalah ini. Luan Xiaoping baru saja pulih dari kekecewaannya atas kecelakaan itu, dan emosinya tidak terlalu stabil. Sekarang, setelah ditakuti oleh Meng Xianglin, dia terkena serangan jantung. Xiang Daofa, Meng Xianglin, persetan dengan kalian berdua. Dong Suebing merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya, dan dia melemparkan tasnya ke lantai. Buku ditabrak mobilnya, dan bukan hanya kalian berdua yang tidak membantu menangkap pelakunya, kalian masih berani mengancam dan menakutinya. Apa ini? Anda mencoba membunuh ibu saya. Apa ibuku minta dirobohkan oleh orang Jepang itu? Kenapa seperti ibuku yang menyetir dan merobohkan orang Jepang itu? Siapa korbannya di sini? Bagus. Anda semua melakukan ini karena Anda semua ingin mendapatkan kredit atas investasi ini, bukan? Kalian semua tidak menyukaiku, kan? Jika saya, Dong Suebing, membiarkan Anda semua mendapatkan pujian ini, saya akan mengubah nama keluarga saya. Dong Suebing mengambil tasnya, keluar dari rumah sakit, dan melaju ke hotel tempat tim Jepang menginap. Catatan penerjemah. Pil Jiusin efek instan alias pereda jantung bertindak cepat adalah salah satu jenis pil obat Cina untuk serangan jantung. Maaf, saya tidak dapat menemukan artikel berbahasa Inggris tentang obat ini. Jika yang penulis tulis adalah bagaimana pejabat pemerintah Tiongkok melakukan sesuatu dalam kehidupan nyata, pasti banyak yang tutup-tutupi di sana. Ini tidak bisa diterima. Dong Suebing akan melakukan sesuatu yang ekstrim di chapter berikutnya. Malam, 11 malam. Sebuah MPV Mercedes-Benz berhenti menderu-deru di depan sebuah hotel, menarik perhatian banyak orang yang lewat. Dong Suebing turun dan berjalan menuju lobi hotel dengan langkah besar. Dia memikirkan ibunya di UGD, memikirkan Xiang Daofa, wajah Meng Xianglin yang memuakkan dan membanggakan orang Jepang itu. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya dan akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Ketua Dong, kami siap. Ketua Dong, kami akan mendengarkan perintah Anda. Beberapa petugas telah menunggu di luar hotel dan datang ketika mereka melihat mobil Dong Suebing. Dong Suebing melihat ke arah petugas. Ada 4 orang. Ada yang dari Departemen Lalu Lintas, dan ada pula dari bagian keamanan umum. Meskipun Dong Suebing tidak dapat mengingat nama mereka, doa dari mereka telah membantu saat tanah longsor. Dia berkata dengan alis rajutan, misi ini tidak diperintahkan oleh biro atau kabupaten. Ini adalah keputusan pribadi saya, dan saya akan bertanggung jawab penuh atas semuanya. Apa yang terjadi setelahnya tidak ada yang disepakati dengan kalian semua. Ketua Dong, bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Itu benar, kami tidak takut akan masalah. Dong Suebing memegang tangannya. Cukup, ayo pergi. Banyak pemimpin di kabupaten tidak menyukai Dong Suebing karena sifatnya yang buruk dan impulsif. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya, tapi semua bawahan Dong Suebing menghormatinya. Dong Suebing menjaga anak buahnya dan bahkan akan mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk melindungi mereka. Itu sebabnya ketika pemerintah daerah dan keamanan publik memerintahkan penyelidikan terhadap tim kunjungan lapangan Jepang, beberapa petugas masih menunggu perintah Dong Suebing, hotel lobby. Kedua staf di meja depan terkejut melihat sekelompok pria memasuki hotel. Dong Suebing mendekati staf hotel dan melemparkan kartu kerjanya ke konter. Keamanan publik, di ruangan mana Zhang Xifeng berada? Staf melihat logo polisi di kartu izin kerja dan segera memeriksa catatan mereka. Dia ada di kamar 3015. Oke, ambil kunci kamar 3015 dan ikuti aku, kata Dong Suebing. Saya minta maaf.
Staf wanita itu ragu-ragu. Saya perlu memberitahu manajer saya, Dong Suebing menyela. Saya akan kembali lagi. Bawalah kunci kamar 3015 dan ikuti aku. Staf memandang rekannya dan memasuki lift dengan kunci kartu kamar. Ding, pintu lift terbuka, dan staf membawa Dong Suebing dan petugas melewati koridor. Dia berhenti di depan kamar 3015 dan membuka pintu setelah beberapa keraguan. Berbunyi. Pintunya tidak terkunci. Dong Suebing melambai kepada staf wanita untuk mundur, dan dua petugas bergegas masuk ke ruangan. Siapa ini? Seseorang berteriak di dalam ruangan. Dong Suebing memasuki ruangan dan menyalakan lampu. Zhang Zifeng masih di tempat tidurnya dan duduk dengan kaget. Seorang petugas bertanya dengan dingin. Zhang Zifeng. Zhang Zifeng menatap mereka. Apa yang salah? Petugas itu berteriak. Bagaimana menurutmu? Cepat berpakaian, kata petugas lalu lintas. Malam ini, sekitar jam 6 sore, Anda mengemudi tanpa SIM, mengalami kecelakaan, dan menyerang pengemudi dan penumpang mobil Citroen. Sekitar jam 9 malam, Anda mengemudi tanpa SIM dan menabrak pejalan kaki. Setelah kecelakaan itu, Anda pergi dari tempat kejadian, dan kami mencurigai Anda melakukan percobaan pembunuhan. Anda diharuskan untuk kembali bersama kami. Kepiawaian petugas lalu lintas dalam mengarang tuduhan palsu ini hampir setingkat dengan Xiang Daofa. Dia baru saja menuduh Zhang Zifeng melakukan percobaan pembunuhan. Zhang Zifeng berteriak dengan marah. Kembali bersamamu. Kalian semua berasal dari biro mana? Petugas itu berteriak. Berapa banyak biro keamanan publik yang ada di Kabupaten Yantai? Berhentilah membuang waktu. Apakah kamu akan ikut dengan kami dengan sukarela atau tidak? Berapa kali aku harus menceritakan semuanya? Saya tidak memukul siapapun. Wanita itulah yang sengaja menabrakkan dirinya ke dalam mobil kami. Bukankah Ketua Mengmu bilang semuanya baik-baik saja sekarang? Tangkap saya. Siapa yang memberimu wewenang untuk menangkapku? Siapa kamu hingga menangkapku? Zhang Zifeng lebih gelisah dibandingkan para petugas. Dia mengeluarkan ponselnya. Saya akan menelepon Ketua Meng Anda sekarang. Apakah kalian semua masih menghormati hukum? Bagaimana kalian semua bisa menangkap orang seperti ini? Dong Suebing melangkah maju dan menjambak rambut Zhang Zifeng. Aku menangkapmu. Zhang Zifeng berteriak kesakitan. Dong Suebing menyeret Zhang Zifeng dari tempat tidur dengan menjambak rambutnya, dan Zhang Zifeng menjatuhkan ponselnya. Dong Suebing menarik Zhang Zifeng ke wajahnya dan menatapnya dengan dingin. Jika kamu tidak tahu, aku akan memberitahumu sekarang. Ketua Meng Anda berasal dari Badan Promosi Investasi dan merupakan departemen yang berbeda dari keamanan publik. Jika menurut Anda Meng Xianglin dapat memerintahkan keamanan publik dan mengambil semua keputusan, Anda dapat mencoba meneleponnya setelah Anda dikurung. Lihat apakah dia bisa menyelamatkanmu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.